Hai, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang model matematika pada program linier. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model matematika? Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Model matematika dari setiap permasalahan program linier secara umum terdiri atas dua komponen. Yang pertama, ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan biasanya dinyatakan sebagai z atau fungsi x, y dengan bentuknya itu ax ditambah by. Yang kedua, ada fungsi kendala. Fungsi kendala itu biasanya berupa sistem pertidaksamaan linier. Langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat model matematika? Yang pertama, bacalah soal secara cermat, lalu menentukan variabel pada permasalahan. Biasanya yang dimisalkan adalah produknya. Yang kedua, susun pertidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada. Yang ketiga, susun fungsi tujuannya jika ada. Karena ada beberapa soal program linier, untuk membuat model matematikanya pada soalnya tidak disertakan fungsi tujuan, hanya ada fungsi kendalanya saja. Selanjutnya, ciri-ciri tanda ketaksamaan yang digunakan ada dua. Yang pertama, tanda lebih dari sama dengan. Jadi tanda lebih dari sama dengan ini kita gunakan kalau pada soal ada beberapa kata kunci berikut ini. Tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, atau paling sedikit. Bisa juga dengan kata-kata lain namun memiliki makna yang sama dengan beberapa contoh kata-kata ini. Yang kedua, ada tanda kurang dari sama dengan. Tanda kurang dari sama dengan ini kita gunakan untuk kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, atau paling banyak. Bisa juga dengan kata-kata lain yang memiliki makna yang sama dengan contoh kata-kata ini. Untuk lebih mudah memahami bagaimana cara membuat model matematika, bagaimana cara menentukan mana fungsi kendala, mana fungsi tujuan, silakan kalian simak penjelasan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, seekor kambing memerlukan lahan seluas 20 meter persegi dan seekor kerbau memerlukan lahan seluas 50 meter persegi. Lahan gembalaan yang tersedia hanya seluas 500 meter persegi. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, langkah yang pertama kita harus mencari variabelnya atau memisalkan. Nah, karena yang dibahas di soal ini adalah kambing dan kerbau, maka yang akan kita misalkan adalah kambing kita misalkan sebagai X dan kerbau kita misalkan sebagai Y. Lalu, tidak mungkin jumlah kambing dan kerbau itu bernilai negatif karena tidak pernah kita menemukan kasus bahwa dalam sebuah kandang terdapat negatif 10 kambing dan negatif 20 kerbau. Itu nggak mungkin ada. Jadi jumlah kambing dan kerbau yang ada di lahan gembalaan itu kan pasti bernilai positif. Maka bisa disimpulkan bahwa nilai X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, banyak kambing dan kerbau dalam lahan. Nah, di soal disebutkan bahwa untuk kambing diperlukan lahan 20 meter persegi. Tadi kambing kan kita misalkan sebagai X, maka banyak kambing dan kerbau dalam lahannya itu bisa dinyatakan sebagai 20x. Lalu untuk kerbau luas lahannya itu 50 meter persegi, berarti ditambah 50y. Sedangkan luas lahan yang tersedia hanya 500 meter persegi.
Jadi kalau lahan yang digunakan lebih dari 500 meter persegi nggak boleh, lahannya nggak cukup. Berarti lahan maksimal yang bisa digunakan untuk menggembalakan kambing dan kerbau itu hanya 500 meter persegi. Sehingga karena tidak boleh lebih dari 500 meter persegi, maka tanda pertidaksamaan yang kita gunakan itu adalah kurang dari sama dengan. Jadi, model matematikanya bisa kita tuliskan sebagai 20x tambah 50y kurang dari sama dengan 500. Nah, 20x tambah 50y kurang dari sama dengan 500 ini bisa kita sederhanakan, semuanya kita bagi 10 sehingga didapatkan 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 50. Nah, bentuk 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 50 ini disebut dengan fungsi kendala. Jadi, model matematika dari permasalahan ini adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 50. Nah, untuk contoh 1 ini hanya terdapat fungsi kendala saja, tidak ada fungsi tujuan. Selanjutnya, contoh yang kedua. Untuk membuat roti A diperlukan 300 gram tepung dan 50 gram mentega. Sedangkan untuk roti B diperlukan 100 gram tepung dan 25 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 5 kg dan mentega yang ada hanya 2 kg. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Pertama, jika kita perhatikan soalnya, ada dua jenis roti yang akan dibuat, yaitu roti A dan roti B. Sehingga yang kita misalkan adalah jenis rotinya. Roti A kita misalkan sebagai X dan roti B kita misalkan sebagai Y. Nah, karena tidak mungkin jumlah roti itu bernilai negatif, maka X dan Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, ketersediaan tepung dan mentega disebutkan hanya tersedia 5 kg tepung dan 2 kg mentega. Nah, 5 kg itu setara dengan 5.000 gram, sedangkan 2 kg setara dengan 2.000 gram. Karena yang tersedia untuk tepung dan mentega hanya 5 kilo dan 2 kilo saja, maka tanda pertidaksamaan yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan. Jadi, untuk membuat roti A dan B ini tidak boleh menggunakan mentega dan tepung lebih dari kapasitas yang ada. Makanya tandanya kurang dari sama dengan. Lalu yang pertama, kita akan perhatikan jumlah tepung yang digunakan. Nah, banyak tepung yang diperlukan untuk membuat roti A dan roti B itu bisa kita nyatakan sebagai 300X dan 100Y. Ini kita dapat dari soal. Nah, tadi di soal kan dinyatakan untuk roti A tepungnya itu 300, sedangkan untuk B tepungnya itu 100. Makanya menjadi 300X tambah 100Y. Sedangkan tepung yang tersedia itu kan ada 5 kilo atau 5.000 gram. Jadi pertidaksamaannya bisa kita tulis menjadi 300X tambah 100Y kurang dari sama dengan 5.000. Nah, pertidaksamaan ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 100 semua, maka menjadi 3X tambah Y kurang dari sama dengan 50. Selanjutnya, banyak mentega yang digunakan. Banyak mentega yang diperlukan untuk membuat roti A dan B itu adalah 50X dan 25Y. Nah, ini didapat dari soal. Untuk roti A kan perlu 50 gram mentega, makanya 50X. Lalu roti B 25 gram, makanya 25Y. Lalu mentega yang tersedia ada 2 kilo atau 2000 gram. Maka pertidaksamaannya menjadi 50X tambah 25Y kurang dari sama dengan 2000. Nah, pertidaksamaan ini kita sederhanakan, kita bagi 25 semua, maka menjadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 80. Nah, pada soal ini, sama seperti contoh 1, hanya terdapat fungsi kendala saja. Jadi, model matematikanya atau fungsi kendalanya adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, 3X tambah Y kurang dari sama dengan 50, dan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 80. Selanjutnya,
Untuk contoh ketiga, sebuah pesawat udara mempunyai 64 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan ekonomi. Setiap penumpang kelas eksekutif berhak membawa bagasi 40 kg, sedangkan penumpang kelas ekonomi hanya 20 kg. Kapasitas bagasi paling banyak dapat memuat 1.640 kg. Jika banyak penumpang kelas eksekutif X orang dan kelas ekonomi Y orang, maka buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Nah, kebetulan pada soal ini untuk variabel X dan Y-nya itu sudah disebutkan pada soal. Jadi, tinggal kita tuliskan saja pemisalannya. Penumpang eksekutif itu X dan penumpang ekonominya itu Y. Karena jumlah penumpang itu kan berarti jumlah manusia, tidak mungkin negatif, maka X dan Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk contoh ketiga ini, selain menggunakan cara yang kita gunakan tadi pada contoh 1 dan contoh 2, jadi langsung menuliskan pertidaksamaannya, untuk membantu kita dalam membuat model matematika, kita bisa menggunakan tabel sebagai bantuan untuk membuat model matematika. Jadi misalnya di sini kita buat tabel sesuai dengan ilustrasi soal. Pada soal dibahas ada 2 jenis kelas pada pesawat tersebut. Ada kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Lalu yang dibahas di soal pertama adalah jumlah tempat duduknya atau jumlah penumpangnya. Yang kedua adalah bagasi yang bisa dibawa oleh penumpang. Nah, kita lihat bahwa pesawat udara itu mempunyai 64 tempat duduk. Kita tidak tahu ada berapa penumpang kelas eksekutif, ada berapa penumpang kelas ekonomi. Yang kita tahu pokoknya tempat duduknya itu ada 64. Jadi di sini kita misalkan jumlah penumpangnya, yang eksekutif itu X, yang ekonomi itu Y, lalu persediaan kursinya atau daya tampung penumpangnya itu 64. Selanjutnya bagasi yang bisa dibawa. Kelas eksekutif bisa membawa bagasi 40, ekonomi bisa membawa 20, sedangkan kapasitas bagasinya itu 1.640. Nah, dari tabel ini tinggal kita susun dalam bentuk pertidaksamaan. Yang pertama, kapasitas penumpangnya. Kapasitas penumpang bisa kita tulis sebagai X tambah Y kurang dari sama dengan 64. Jadi kita lihat ke kanan ya, ke sebelah kanan, X tambah Y kurang dari sama dengan 64. Kenapa tanda yang digunakan kurang dari sama dengan 64? Karena di soal disebutkan tempat duduknya itu hanya ada 66. Maaf, tempat duduknya itu hanya ada 64. Berarti kalau penumpangnya lebih dari 64, berarti kan ada yang gak duduk. Sedangkan itu gak boleh kan, di pesawat kan harus duduk semua. Jadi penumpangnya paling banyak 64. Boleh kurang tapi gak boleh lebih. Makanya tandanya yang kita gunakan kurang dari sama dengan. Begitu juga dengan kapasitas bagasinya. Untuk kapasitas bagasi bisa kita tulis sebagai 40X tambah 20Y kurang dari 1.640. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena di soal disebutkan kapasitas bagasi paling banyak itu 1.640. Jadi kalau ada kata paling banyak, berarti itu maksimalnya 1.640. Tidak boleh lebih dari itu. Makanya tandanya kurang dari sama dengan. Nah, bentuk 40X tambah 20Y kurang dari sama dengan 1.640 ini kita sederhanakan, dibagi 20 semua, maka bentuknya berubah menjadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 82. Nah, pada soal ini juga yang diketahui hanya fungsi kendalanya saja. Jadi, model matematika dari permasalahan ini adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X tambah Y kurang dari sama dengan 64, dan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 82. Selanjutnya, untuk contoh yang keempat. Seorang agen sepeda bermaksud membeli 25 buah sepeda untuk persediaan. Harga sepeda biasa Rp600.000
dan sepeda federal Rp800.000. Dia merencanakan untuk tidak membelanjakan uangnya lebih dari Rp16 juta dengan mengharap keuntungan Rp100.000 dari sepeda biasa dan Rp120.000 dari sepeda federal. Buatlah model matematikanya jika keuntungan yang diharapkan mencapai sebesar-besarnya. Nah, pada soal ini yang dibahas adalah sepeda, dan ada dua jenis sepeda. Jadi yang kita misalkan sebagai variabel X dan Y adalah jenis sepedanya. Sepeda biasa kita misalkan sebagai X, sepeda federal kita misalkan sebagai Y. Nah, jumlah sepeda yang dibeli tidak mungkin negatif, maka X dan Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya sama dengan contoh 3, untuk memudahkan kita membuat model matematikanya, kita buat tabel sebagai bantuan. Nah, ada dua jenis sepeda, ada sepeda biasa dan sepeda federal. Lalu yang dibahas di soal ini pertama adalah jumlah sepeda yang dibeli. Agen sepeda itu ingin membeli 25 buah sepeda, tapi kita tidak tahu dari 25 buah itu berapa sepeda biasa, berapa sepeda federal, itu kita belum tahu. Maka sepeda biasa tadi kita misalkan X, sepeda federalnya Y, lalu persediaannya atau sepeda yang mau dibeli itu 25. Selanjutnya yang dibahas adalah harga sepedanya. Jadi harga sepeda atau modalnya itu untuk sepeda biasa tadi pada soal Rp600.000, pada sepeda federalnya Rp800.000, lalu uang yang dimiliki itu hanya 16 juta. Jadi persediaan uangnya itu 16 juta. Lalu ada keuntungan yang ingin didapatkan. Dari sepeda biasa keuntungannya itu 100.000, dari sepeda federal 120.000. Nah, dari tabel ini kita susun bentuk pertidaksamaannya. Yang pertama adalah sepeda yang ingin dibeli. Sepeda yang ingin dibeli itu bisa kita nyatakan sebagai X tambah Y kurang dari sama dengan 25. X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena di kalimat pertama soalnya disebutkan bahwa agen sepeda itu hanya ingin membeli 25 buah sepeda saja. Jadi tidak mungkin lebih dari 25, makanya tandanya kurang dari sama dengan. Selanjutnya harga sepedanya atau modalnya bisa kita tulis sebagai 600.000 X tambah 800.000 Y kurang dari sama dengan 16 juta. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena di soal dia bilang agen itu tidak ingin membelanjakan uangnya lebih dari 16 juta. Berarti dia belanja ya maksimal hanya 16 juta karena uangnya hanya 16 juta, tidak boleh lebih dari 16 juta. Maka tandanya kurang dari sama dengan. Jadi bentuk 600.000 X tambah 800.000 Y kurang dari sama dengan 16 juta ini bisa disederhanakan dibagi 200.000 semua. Maka bentuk pertidaksamaannya berubah menjadi 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 80. Selanjutnya dibahas keuntungan. Nah, keuntungan ini disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Jadi kalau tadi untuk jumlah sepeda dan modalnya itu disebut sebagai fungsi kendala, sedangkan keuntungannya ini disebut sebagai fungsi tujuan. Atau bisa kita tuliskan sebagai Z sama dengan 100.000 X ditambah 120.000 Y. Jadi model matematika dari permasalahan ini adalah fungsi kendalanya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X tambah Y kurang dari sama dengan 25, dan 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 80. Lalu fungsi tujuannya Z sama dengan 100.000 X tambah 120.000 Y. Nah, jadi bagaimana cara untuk menentukan berapa keuntungan maksimum yang didapat, berapa jumlah sepeda biasa yang dibeli, berapa jumlah sepeda federal yang dibeli, itu nantinya akan kita bahas pada video selanjutnya tentang menentukan nilai optimum pada program linier.
Jadi, pada 2 video sebelumnya, pada video pertama sudah saya bahas tentang mengingat kembali penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan cara eliminasi, substitusi, dan gabungan. Lalu pada video kedua dibahas tentang bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Dan video kali ini tentang bagaimana membuat model matematika. Jadi pada video selanjutnya, untuk video keempat, itu kita akan menggabungkan 3 materi yang sudah dibahas sekaligus dalam materi menentukan nilai optimum pada program linear. Sehingga nantinya kita bisa, kalau dari contoh 4 tadi, kita nanti bisa mengetahui berapa jumlah sepeda biasa, berapa jumlah sepeda federal, dan berapa keuntungan yang didapat. Itu nanti akan bisa kita hitung pada materi selanjutnya. Jadi, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga contoh soal yang saya bahas cukup mudah dipahami dan bisa membantu kalian dalam belajar daring di rumah. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!